Kalau perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Syaputra, aku sebagai presenter 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya sebagai presenter 2. Saya Alegi sebagai presenter 2. Di sini saya menjelaskan tentang tujuan pembentukan dari dewan-dewan penyelenggara materi beserta dampak dan Halo, aku Mutia Sawasara. Di sini aku sebagai pembawa materi mengenai negara federal dan BFO. Halo, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya sebagai pemateri dari materi negara federal dan BFO. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nirmala Dewi sebagai editor. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Putra, saya sebagai kameramen. Pemberontakan PPRI atau yang disebut juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia terjadi setelah negara Belanda mengaku kedaulatan NKRI pada tahun 1957. Gerakan yang disebut juga Permesta berawal dari kekecewaan angkatan militer daerah terhadap pusat yang tepatnya berada di Sulawesi dan Sumatera. Bentrokan PPRI atau Permesta awalnya sebatas kekecewaan atas kesejahteraan dan ketidakadilan yang dirasakan warga sipil dan militer daerah tersebut. Persoalan tersebut melebar pada tuntutan otonomi daerah hingga berujung penumpasan yang merenggut hingga puluhan ribu jiwa. Latar belakang pemberontakan PPRI. Dalam buku Sejarah Demi Kehormatan Negara yang disusun oleh Hasyati pada tahun 2020, pertentangan pemerintah pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana, pembangunan yang tidak merata, dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan resimen infanteri 4TT1BB. Para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperarah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Dalam buku Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan pada tahun 2011, karya Patrick Matasani, PRRI atau Permesta lahir di Padang, Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, pusat Permesta ada di Manado, Sulawesi Utara. Tujuan dan tokoh pemberontakan PRRI atau Permesta. Puncak pemberontakan PRRI ditandai dengan tujuan Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Safruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah pada saat itu di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel DJ Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan PRRI. Atas ketidakpuasan tersebut, terbentuklah Dewan Perjuangan yang terdiri dari 1. Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Haman Hussein di wilayah Sumatera Barat, 2. Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Barlian di wilayah Sumatera Selatan, 3. Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan, dan 4. Dewan Maguni yang dipimpin Kolonel Pejen Sumual di Sulawesi. Adapun tujuan dari pembentukan dewan-dewan tersebut ialah untuk menyatukan kepentingan yang kemudian memunculkan 3 tuntutan utama dari PRRI kepada pemerintahan pusat, yaitu untuk meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan pemerintahan sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX hingga ke pemilihan umum berikutnya dilaksanakan oleh Soekarno hingga kembali ke posisi konstitusionalnya. Dampak dan akhir dari pemberontakan PRRI. Aksi dari PRRI dianggap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintahan pusat yang kemudian dibentuklah sebuah operasi penumpasan yang merupakan operasi gabungan dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI tersebut. Operasi penyelesaiannya diantaranya ialah yang pertama, Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Yang kedua, Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Ketiga, Operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Jati Kusumo, dan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Namun gerakan ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya yaitu yang pertama, memakan korban jiwa sehingga 22.174 jiwa. Yang kedua, kondisi ekonomi terganggu sehingga muncullah deflasi dan inflasi.
terjadi perpecahan antara hubungan persaudaraan di berbagai daerah. Yang keempat, kurangnya bahan makanan. Yang kelima, pimpinan NKRI menyadari akan ancaman konflik perbedaan di berbagai daerah. Lalu yang keenam, saat terjadi kerusuhan, sejumlah SMP, SMA, dan universitas ditutup untuk sementara karena hampir semua dosen dan mahasiswanya terlibat ke dalam PRRI. Di tahun 1961, Presiden Soekarno memberi kesempatan kepada anggota pemberontakan PRRI untuk berdamai dan memberikan amnesti yang tertuang ke dalam Surat Keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961. Oke, jadi sebelum kita masuk mengenai sejarah bagaimana adanya persoalan negara federal dan BFO ini, kita harus tahu apa itu negara federal. Jadi negara federal adalah negara-negara yang memiliki beberapa wilayah atau negara bagian yang memiliki otonomi dalam pemerintahan dan keuangan, namun tetap terikat pada suatu pemerintahan pusat. Lalu ada BFO. BFO ini adalah wilayah-wilayah yang diberikan otonomi oleh Belanda pada masa penjajahan. Oke, selanjutnya kita membahas materi negara federal dan BFO. Persoalan ini terjadi setelah adanya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan saat itu Indonesia mengalami masa transisi menuju negara merdeka yang baru, di mana pada saat itu Indonesia memiliki beberapa wilayah yang belum sepenuhnya merdeka. Contohnya Papua, Aceh, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Dan wilayah-wilayah ini yang kemudian menjadi persoalan adanya negara federal. Kemudian 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1949, terjadi konferensi meja bundar yang membahas tentang pembentukan negara federal di Indonesia. Namun pada konferensi ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan karena adanya banyak pihak yang menentang atau tidak menyetujui adanya pembentukan negara federal di Indonesia. Tahun setelahnya, yaitu tahun 1950, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah otonom. Undang-undang ini memberikan otonomi daerah kepada beberapa daerah di Indonesia, termasuk BFO. Namun, 7 tahun setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, yaitu pada tahun 1957, Presiden Soekarno-Hatta mengeluarkan sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli pada tahun 1957 yang menyatakan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan menghapuskan adanya negara federal. Hal ini membuat BFO menjadi persoalan yang kontroversial karena wilayah-wilayah tersebut tidak lagi memiliki status otonom. Persoalan negara federal dan BFO memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Persoalan ini memperlihatkan kompleksitas dalam pembentukan negara merdeka yang baru, di mana banyak wilayah yang masih tidak memiliki status yang jelas. Selain itu, persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentukan negara federal dapat melemahkan pemerintah pusat dan memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keputusan untuk menghapuskan negara federal dan BFO dinilai sebagai langkah yang tepat bagi Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada kesimpulan. Persoalan negara federal dan BFO pernah menjadi topik yang hangat dalam sejarah Indonesia. Meskipun memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia, keputusan untuk menghapuskan negara federal dan BFO merupakan langkah yang tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sejarah ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan berdaulat.